Mas, pernah gak sih kamu lagi dengerin lagu nih, terus kayak kebawa flashback nostalgia gitu? Pernah dong. Belum dengerin? Ayo! Nonton podcast. Siap dengerin? Ayo! Hai Lolikers! Bersama kami, Alin, Dan Moza, and we are your podcaster buddies for today's episode. Welcome back to another session of Love and Lyric. Lagunan melodi Lintasan memori. favoritmu. Nah, di episode kali ini kita bakal nemenin Lolikers buat ngobrol-ngobrol santai nih. Nah, Mas, kalau santai-santai gini enaknya ngapain sih? Biasanya tuh dengerin lagu gak sih? Karena belajar kan sambil dengerin lagu, makan sambil dengerin lagu, bahkan tidur sambil dengerin lagu loh. Alah, itu mah kamu aja yang tidur sampai dengerin lagu. But anyways, untuk di episode kali ini kita bakal ngebahas 2 lagu Indonesia yang pastinya udah gak asing lagi nih di telinga kalian. Rasanya tuh kayak nostalgic, tapi ada lagu juga yang bisa bikin kita jatuh cinta. Lagu yang mana dulu nih? Lagu Indo kan banyak ya. Oh, itu masih lagu yang dinyanyiin sama 2 ibu-ibu viral itu loh. Ibu-ibu, yang mana nih? Yang nyanyi You Break My Heart, Break My Heart, atau apa itu? You break my heart, break my heart. Bukan dong, itu mah udah lama banget, udah basi. Oke, kita undang aja ya. Let's welcome our guest stars. Sungkem deh, Neng. Salamin dulu dong, Neng. Dulu Biasa nih, dong. Bos. Ayam. Oke, tanpa lama-lama lagi, We're here with Maica and Masita. Wes, kerennya Mbak ini. Boleh dong ya, Mbak? Perkenalan dikit gitu sebelum kita mulai. Boleh dong, Neng. Apa sih yang gawat, Neng? Jadi, perkenalkan, saya Bu Ica. Umur 17 tahun, asal Depok. Ibu 17 tahun, saya apa nih Bu? 5 tahun nih, ada aja masih Ibu. Perkenalkan, saya Mbak Sita, asal Bandung, 39 tahun, Kembang Desa dulu. Oke, karena udah perkenalan diri nih, kita langsung aja gak sih ngebahas 2 lagu yang udah dinyanyiin tadi. Nah, boleh dong ya diceritain dikit gitu tentang lagunya, biar kita tuh tahu tentang lagu yang akan kita bahas. Boleh dong, Neng. Jadi, lagu favorit saya atau lagunya tuh menangkap sebuah jawaban itu lagu dari karya band bernama Hadi, sekaligus menjadi nama album yang merilisnya. Lagu ini tuh dirilis pada tahun 2005. Nah, jadi intinya itu tentang seseorang yang menunggu jawaban cinta dari orang yang dikasihinya. Wih, Mak, ini lagu yang pas ya buat didengerin kalau kita sedang menunggu jawaban cinta dari seseorang. Nunggu chat di bawah 2 jam aja udah lemes, apalagi kalau nunggu jawaban cinta nih. Nah loh ya, lagu ini tuh ya karena tema tentang menunggu perasaan cinta dari seseorang sampai dibuat soundtrack film Ungu Violet pada tahun 2006. Dari situ grup Adi tuh makin terkenal di seluruh Indonesia. Maksud saya. Ya, saya akan ceritanya Bu, tapi gak kalah keren lagunya saya. Lagu Pandangan Pertama. Nah ini, kesukaan saya sekarang. Itu bukan karya anak lokal. Merupakan grup band RAN, Run. Dari album Run For Your Life, kalau kalian tahu ya. Itu tuh musik lokal, anggotanya Rai Putra, Asta Andoko, sama favorit saya nih, Anindyo Baskoro. Wis, kalian banget tuh, Mak. Emang ini lagu keluaran tahun berapa sih, Mak? Nah, lagu ini tuh dirilis tahun 2007 di bawah naungan PT Universal Musik Indonesia. Oh alah, gitu toh Mak. Lagunya sendiri tentang apa sih Mak? Nah, lagu ini tuh kayak pop-pop gitu loh, kayak anak muda sekarang. Jadi lagu ini kayak ngomongin tentang cinta pada pandangan pertama gitu. Juga rasa kagum, rasa ya adalah pokoknya yang belum diungkapkan gitu loh. Nah, kayak semacam lagu Love at First Sight gitu loh. Wis, bisa aja nih Mas Sita Love at First Sight gitu ya. Just kidding. Oke, tapi kalian teh tahu nggak? Lagu ini tuh beneran keren pol tau. Sampai ada beberapa prestasinya, banyak pula. Penghargaan ada, penggemar ada, yang gak amat teh ada termasuk saya. Waduh Mak, itu sih bukan prestasi lagu doang, tapi prestasi perasaan. Mak dulu teh, gak cuma senyum doang Neng, langsung salting tiap lagu ini diputer. Itu dia, Mak. Liriknya tuh sederhana banget gak sih? Tapi kayak ngena langsung gitu ke hati. Kayak semua orang tuh pernah ngerasain gak sih yang namanya cinta pada pandangan pertama. Betul, Neng. Aduh, pinternya anak-anak ini. Jelas lah, Mak. Anak standar gitu loh. Nah, sebenarnya kita nih ada kejutan yang lumayan surprising nih ya buat Mak Ica dan Mbak Sita. Betul nih Mak, dari tadi kan kita cuma bahas lagunya nih. Nah, tapi bakal lebih seru gak sih kalau kita undang langsung artis yang nyanyiin lagunya? Maksudnya apa nih? Oke, tanpa tunggu lama lagi, please welcome the one and only Masuk Mas. Dan karena Love dan Lyric gak pernah setengah-setengah, kita nih gak cuman undang Ran aja loh. Masih ada lagi toh Neng. dari lagu yang bikin gaul satu Indonesia. Pari.
tadi katanya udah ngasih sebuah jawaban nih. Nah ini kan ya, benernya yang lagu ini. Beneran dong, Mak. Nah, kita say welcome dulu nih kali ya ke kakak-kakak idola kita nih. Tentunya kita di sini semua ngefans banget ya nggak sih? Nah, kita kasih tempat dulu dong. Ya sini. Nah, boleh dong ya, kakak dari Ran dan Pak Adi sharing dulu nih tentang pengalaman mungkin kayak penghargaan yang pernah diterima sama lagu karyanya nih. Oke deh, kalau ngomongin titik awal perjalanan Ran, ya jawabannya jelas banget, pandangan pertama. Lagu ini tuh salah satu hit terbesar kami, bisa dibilang ini lagu tuh pertama kali memasukkan kami ke industri musik Indonesia. Dari situ orang mulai kenal, nyanyi bareng, terus sampai masukin Spotify playlist mereka. Lucunya, sebelum masuk dapur rekaman profesional, lagu ini tuh kita udah pernah bawain duluan di kompetisi musik setingkat SMA Jakarta. Dan alhamdulillah, juara 2. Jadi, bisa dibilang, dari zaman masih pakai seragam sekolah pun, lagunya tuh udah punya kayak aura-aura cinta gitu, tau gak sih? Dan yang bikin makin bersyukur, sampai sekarang lagu ini tuh sering banget dipakai di Instagram. Dan yang paling gak nyangka, tahun kemarin tuh, 2024, ada K-pop idol gitu namanya Nishkun dari 2PM sempet nyanyiin lagu kami pas fan meeting di Jakarta. Jadi ya, pandangan pertama tuh bukan cuman awal buat Ran, tapi bukti kalau lagu yang tulus itu bisa jauh banget. Wah, emang keren abis nih tamu spesial kita ya. Jadi bukan cuma populer di Indonesia doang ya, Kak? Jadi sampai ke musisi internasional bahkan. Betul. Nah, untuk kakak dari Padi, boleh dong spill awards yang pernah diterima oleh grup band Padi melalui lagu Menanti Sebuah Jawaban. Oke, sekarang bahas lagu hits dari Padi ya. Lagu ini sih dirilis tahun 2005 sebagai single utama dari album keempat kami. Dan meskipun udah lewat lebih dari 19 tahun, tetap sering banget diputar sama pecinta musik Indonesia. Di platform streaming kayak Spotify, lagunya tuh udah tembus dari 34 juta kali pemutaran. Itu tuh jadi suatu penghormatan banget bagi kami. Karena angka ini nunjukin kalau lagu ini udah gak nostalgic banget. Di YouTube juga banyak banget yang masih dengerin. Bahkan lagu ini sering dibawakan ulang oleh penyanyi lain, termasuk versi cover dari Elma tuh. Ini tuh jadi udah kayak bukti kalau secara musikal dan emosional, lagu ini punya daya tarik yang kuat banget dan terus hidup di berbagai generasi. Dan tentunya kami berterima kasih banget kepada penggemar kami yang setia. Tapi ya ibu-ibu, lagu saya tuh bukan sekedar lagu ya. Lagu saya juga loh mas, bukan sekedar lantunan aja ya. Ini. Ya, adalah pokoknya. Yang pasti, lagu pandangan pertama milik saya dan Friends memiliki arti lebih dalam dari sekedar wow, dia cakep ya. Ya betul mas, saya ya. Bisa aja deh ibu ini. Jadi ini lagu tuh menggambarkan seseorang yang terpesona, terkagum, dan adalah pokoknya hingga merasakan cinta tiba-tiba. Selain itu, lagu ini juga bisa dikisahkan sebagai cinta monyet pas masih masa sekolah dulu. Duh, jadi ingat masa saya sama mantan saya ya. Aduh. Maaf ya Kak, Mak Ica ini emang kayak bucinnya terlalu parah nih, kayak overloaded dikit. Nah, tapi benar sih Kak, aku tuh juga nggak nyangka kalau ternyata meaning dari lagunya emang sedalam ini. Kayak jadi inget masa-masa mungkin ya yang masa aja yang penuh asmara, dikaliku, ya banyak lah pokoknya. Selanjutnya, kakak band Padi, boleh dong diceritain kisah di balik lagu Menanti Sebuah Jawaban? Karena sepertinya ada fans nomor satunya nih di sini. Baik, makasih ya dek. Jadi lagu ini sebenarnya juga saya dan teman-teman khususkan untuk seorang yang istimewa. Waduh, siapa tuh orang istimewanya? Aduh, makasih loh mas, saya emang istimewa, menawan pula. Aduh, ganti dikit. Oke deh bu, jadi lagu ini kita khususkan untuk kaum HTS alias Hubungan tanpa status. yang menunggu kepastian dari pasangannya nih. Karena Mas yakin kaum HTS pasti sering merasakan yang namanya gelisah, takut, sampai ke bawah tidur pula. Aduh mas, kok rasanya kayak gila gitu ya? Gak apa-apa bu. Oke deh, terima kasih banyak ya kakak-kakak. Sekarang boleh dong kita masuk ke pendapat mama sekalian ya? Boleh dong. Mulai dari saya dulu kali ya, kan order gospel gitu loh. Jadi kalau untuk lagu Menanti Sebuah Jawaban nih, menurut saya lagu ini tuh liriknya tuh puitis banget, tapi maknanya tuh jelas gitu loh. Jadi vibes nostalgia tuh dapet banget. Terutama tuh yang saya ngefans banget sama solo gitar listriknya yang menjadi klimaks lagu ini. Semua Indonesia juga pasti jatuh cinta sama lagu itu jadinya. Terutama ada juga pada akhir lagu tuh ada gitar, vokalnya, musiknya yang kuat, pol. Bikin lagu itu sangat berkesan dan istimewa bagi saya. Tapi yo mak gitu, menurut saya toh ya bagian itu tuh kayak kurang greget, kurang das gitu loh. Kayak sebagai pembuka tuh kurang aja gitu loh. Walaupun solo gitarnya memang mantep pol ya, beberapa instrumen lain kayak keyboard, drum tuh kayak kurang variasi gitu loh. Hah, ibu ini ibu aja kerjaannya. Tapi ya menurut saya nih secara keseluruhan emang lagu ini tuh sangat berkesan sih. Sampai saya aja masih suka sampai sekarang.
Ya udahlah, bolehlah. Nih, sekarang ya, bahas lagu saya nih, lagu kebangsaan saya. Pandangan pertama, menurut saya ya, kelebihannya ya jelas. Kalau itu gampang banget kayak easy listening atau apa gitu yang disebut sekarang. Dan super relate gitu sama mama muda, anak-anak, ya begitulah pokoknya. Dan tema itu universal, yang bisa dirasakan secara umum gitu loh. Jadi tidak ada kaum tertentu. Tapi justru loh mbak, karena temanya tuh kayak simple, ya emang sih mudah dimengerti, cuman kan kurang puitis, kurang berkesan gitu loh. Jadi kayak ya udah, sadar aja gitu loh. Nah, perbedaan pendapat itu gak apa-apa ya mama sekalian. Kita semua pasti punya selera lagu masing-masing. Betul. Nah, sekarang kita tanya aja nih. Kalau lagu pandangan pertama dan nanti sebuah jawaban, itu paling cocok didengarnya kapan sih? Nah ya nih, biar Lorikers gak salah pakai lagu. Kalau salah timing bahaya juga tuh. Waduh. Oke. Kalau pandangan pertama itu cocok banget kalau diputar lagi ngerasa deg-degan sama seseorang. Misalnya baru kenal, baru chatting, lagi senyum-senyum, abis ketemu doi. Pokoknya masih fase-fase, ih kok dia lucu ya. Nah, kalau udah mulai overthinking, jangan salahin lagunya ya. Oh, jadi lagu ini tuh kayak lagu fase PDKT gitu ya? Betul, fase masih jaim tapi jantung udah jeda. Nah, kalau misalkan dari kakak dan Padi, gimana nih kak? Ya kalau dari saya ya deh, lagu nanti sebuah jawaban cocok untuk para Lorikers yang di fase HTS atau menunggu kepastian doi. Biasanya fase-fase galau atau bahkan what are we gitu. Pokoknya lagu top untuk kaum galau pada masanya. Berarti jelas ya Lorikers rekomendasi untuk mendengarkan kedua lagu ini. Waduh, gak kerasa ya cerita ini udah sejauh ini nih. Bener nih, saking serunya nih ya, kita udah gak sadar kalau kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Oke. Makasih ya kakak-kakak sudah datang menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini untuk bahas lagu-lagunya bersama kami. Terima kasih juga ke mak-mak tercinta kami yang super rewel hari ini, tapi tetap sangat menghibur. Rasanya nggak seru nggak sih kalau kita cuma say bye langsung nih? Ya udah, sampai sini aja. Sisanya lagunya yang lanjutin. Gak gitu! Nah, kami ada pamit spesial nih buat para tamu undangan kita terhormat. Pergi ke taman memetik melati. Cakep! Tinggal sebentar membeli roti. Cakep! Terima kasih telah mendengarkan kami. Sampai jumpa lagi di podcast nanti. Oke, beneran selesai nih ya? Udah selesai nih ya? Ya.